Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Khotul Roshida dengan NIM akhir 022 akan melakukan review jurnal pada household level. Nah, ini adalah untuk identitas jurnalnya, yaitu pada jurnal utama menggunakan judul Use of Household Appearance Food Intake Data to Estimate Micronutrient Inadequacy in Comparison to the 24-hour Recall Data Among Women of Reproductive Age in Kasungu District, Malawi. Sedangkan untuk jurnal pendukung yaitu menggunakan analisis pola dan nilai gizi konsumsi pangan rumah tangga petani jagung di unit pemukiman transmigrasi Bulu Pontu Jaya Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Nah, ini adalah untuk penulis, penerbit, tahun terbit, volume, dan nomor halaman, dan juga metode yang digunakan. Nah, ini adalah untuk tujuannya pada jurnal utama dan jurnal pendukung, jumlah sampel yang digunakan, dan repetisi recall. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya yaitu yang pertama melakukan persiapan penelitian dan pemilihan responden, kemudian pelaksanaan wawancara dan repetisi recall, lalu mengumpulkan data dan pengolahan data, selanjutnya melakukan validasi data. Nah, ini adalah cara untuk mengolah data, menganalisis, dan menyajikan data. Nah, ini adalah hasil penelitian pada jurnal utama yang menunjukkan bahwa asupan gizi dari metode 24-hour recall lebih tinggi dibanding HCES dengan perbedaan signifikan pada hampir semua zat gizi. Artinya, HCES cenderung mengestimasi konsumsi lebih rendah meskipun pola hasil keduanya tetap searah. Nah, ini ada hasil penelitian pada jurnal pendukung di mana konsumsi pangan rumah tangga petani didominasi oleh beras sebesar 340.000 gram per hari. Nah, kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangannya, di mana untuk kelebihan pada jurnal utama yaitu kombinasi HCES dan 24-hour recall memberikan hasil yang lebih komprehensif antara estimasi rumah tangga dan individu. Lalu validitas tinggi karena ada pengulangan recall dan analisis mikronutrien detail. Nah, kelebihan pada jurnal pendukung yaitu metode sederhana, mudah diterapkan di lapangan, dan mampu memberikan gambaran nyata tentang pola konsumsi pangan rumah tangga. Sedangkan untuk kekurangannya pada jurnal utama yaitu membutuhkan waktu dan tenaga besar, serta bergantung pada daya ingat responden. Data HCS bersifat agregat dan tidak menangkap perbedaan konsumsi individu secara detail. Nah, kekurangan pada jurnal pendukung yaitu hanya menggunakan satu kali recall sehingga kurang mempresentasikan variasi konsumsi harian, cakupan zat gizi terbatas pada energi dan protein. Nah, untuk validitasnya, pada jurnal utama, validasi dilakukan melalui pengulangan 24-hour recall pada sebagian responden untuk mengoreksi variasi konsumsi harian serta menggunakan perangkat lunak IMAP guna menyesuaikan variasi individu dalam estimasi kecukupan gizi. Sementara pada jurnal pendukung, validasi dilakukan secara sederhana dengan membandingkan hasil perhitungan konsumsi energi dan protein terhadap AKG serta memastikan kesesuaian data melalui konversi ukuran rumah tangga ke satuan berat pangan. Nah, untuk rehabilitasnya pada jurnal utama dijaga melalui pengulangan 24-hour recall pada sebagian responden, serta penerapan prosedur standar wawancara multiple pass agar hasil konsisten dan dapat dipercaya. Sedangkan pada jurnal pendukung, validitas dilakukan dengan membandingkan hasil konsumsi energi dan protein terhadap AKG, sementara reliabilitas dijaga melalui penggunaan alat ukur rumah tangga yang seragam dan metode wawancara terstruktur untuk meminimalkan kesalahan pencatatan data. Nah, untuk potensi biasnya yaitu terdapat bias ingatan, bias estimasi porsi, bias sosial, bias representasi waktu dan sampel, dan bias konversi dan komposisi pangan. Nah, cara mengurangi bias yaitu dengan menggunakan metode multiple pass recall, melakukan pengulangan recall, menggunakan alat bantu visual, melatih wawancara secara intensif, menggunakan tabel komposisi pangan lokal yang sesuai, memeriksa konsistensi data dan melakukan validasi silang. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan kedua penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode 24-hour food recall efektif digunakan untuk menilai konsumsi pangan dan kecukupan gizi baik pada tingkat individu maupun rumah tangga. Nah, pada jurnal Kalimbira et al., kombinasi metode 24-hour recall dan HCES menghasilkan estimasi gizi yang lebih komprehensif meskipun HCES cenderung mengestimasi lebih rendah dibandingkan recall individu. Sementara pada jurnal Boca et al., metode 24-hour recall mampu menggambarkan pola konsumsi
dan tingkat kecukupan energi serta protein rumah tangga petani, meski masih terbatas karena hanya dilakukan 1 kali recall. Secara keseluruhan, kedua penelitian menunjukkan bahwa metode 24-hour recall memiliki keandalan tinggi, praktis diterapkan, dan relevan untuk survei konsumsi pangan, namun tetap memerlukan pengulangan dan validasi data agar hasilnya akurat dan representatif. Nah, ini data pustaka yang digunakan. Terima kasih.